Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro. Nah, makro adalah ilmu ekonomi dalam ruang lingkup besar dan luas, sehingga dibutuhkan adanya peran pemerintah dalam mengatur konsumsi dan produksi secara agregat atau keseluruhan. Karena makro bersifat agregat, maka permasalahan dalam ekonomi makro seperti inflasi dan pengangguran, ketimpangan dan neraca pembayaran. Apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah terlalu banyak, tidak baik untuk perekonomian karena dapat menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menimbulkan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Inflasi menyebabkan nilai uang menurun, sehingga daya beli masyarakat juga menurun. Contoh inflasi, harga sembako naik, harga BBM naik, harga rumah naik, harga makanan naik. Jadi, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter ada 4, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua menjaga stabilitas harga, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, dan keempat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jadi yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi berarti mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil dan seimbang. Jadi jika tidak menjaga stabilitas ekonomi, maka perekonomian akan terganggu karena adanya jumlah uang yang beredar lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Contohnya, mengontrol inflasi dengan mengatur kebijakan moneter, meningkatkan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Yang kedua ada menjaga stabilitas ekonomi agar harga-harga yang ada di pasaran itu tidak melonjak naik. Contohnya, mengatur pasokan dan permintaan barang, menetapkan harga dasar atau harga maksimum, mengawasi distribusi barang untuk mencegah penimbunan. Yang ketiga, ada meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya kebijakan moneter, kesempatan kerja akan lebih luas dan terbuka. Contohnya, seperti menciptakan lapangan kerja baru melalui investasi dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja. Yang ketiga, mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah. Yang terakhir, ada memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu dengan mendevaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Contohnya seperti meningkatkan ekspor produk dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan manusia. Jenis kebijakan moneter ada 2. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, easy money policy, atau bisa disebut juga dengan kebijakan uang longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau tight money policy, atau bisa disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif bisa disebut juga dengan kebijakan uang longgar, adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga, kebijakan diskonto, membeli surat-surat berharga seperti kebijakan pasar terbuka, penurunan cadangan kas, kebijakan cash ratio, dan mempermudah pemberian kredit. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif atau tight money policy, atau bisa disebut kebijakan uang ketat.
Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga. Contohnya, menaikkan suku bunga, menaikkan rasio cadangan wajib, menjual surat berharga. Tujuannya mengurangi inflasi, mengurangi permintaan agregat, menstabilkan nilai tukar. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter, ada 5, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas di bank. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Jadi kebijakan operasi pasar terbuka disebut dengan operasi pasar terbuka OPT, adalah salah satu kebijakan diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia, SBI, obligasi retail Indonesia atau Sukuk. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah strategi moneter yang digunakan bank sentral untuk mengatur suku bunga pinjaman kepada bank-bank. Bank sentral menentukan tingkat diskonto yang mempengaruhi biaya pinjaman bank dan suku bunga di pinjaman di pasar. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur jumlah uang beredar dan mengontrol inflasi dengan menurunkan atau menaikkan tingkat diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas di bank adalah strategi bank sentral untuk mengatur jumlah dana yang harus disimpan bank-bank sebagai cadangan. Bank sentral menetapkan rasio cadangan kas yang menentukan proporsi deposito yang harus disimpan sebagai cadangan. Tujuan kebijakan ini adalah memastikan bank-bank memiliki likuiditas yang cukup, mengurangi risiko likuiditas, dan menjaga stabilitas keuangan dan moneter. Selanjutnya ada kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif adalah strategi bank sentral untuk mengatur alokasi kredit kepada sektor tertentu yang dianggap penting bagi perekonomian. Bank sentral memberikan insentif atau syarat yang lebih longgar untuk mendorong pemberian kredit kepada sektor-sektor prioritas dengan tujuan meningkatkan alokasi kredit yang efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir ada kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Kebijakan dorongan moral ini adalah pendekatan bank sentral untuk mempengaruhi perilaku lembaga keuangan melalui komunikasi persuasif dan himbauan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab lembaga keuangan untuk mendukung stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelola uang negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN, dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Tujuan kebijakan fiskal ada 4, yaitu memperbaiki keadaan perekonomian. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Instrumen kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama, sistem perpajakan. Yang kedua, politik anggaran. Yang ketiga, pinjaman pemerintah. Yang pertama, sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari warga, negara, atau perusahaan. Dengan kenaikan tarif pajak pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum.
Ada juga fungsi sistem perpajakan, dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengumpulkan pendapatan negara. Yang kedua, mengatur perekonomian. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi. Pajak dibagi menjadi 2 jenis, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran, baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Namun, bila pemerintah memilih anggaran berimbang, terdapat 2 hal yang paling pokok yang ingin dicapai, yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Sedangkan anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas 2 anggaran. Anggaran defisit. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran daripada sisi penerimaan. Dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Tujuan adanya anggaran defisit untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, untuk mengatasi resesi ekonomi, dan mendanai proyek-proyek strategis. Yang kedua, anggaran surplus. Anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, di mana sisi penerimaan lebih besar daripada sisi pengeluaran. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekankan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Ada juga tujuannya untuk mengurangi beban pajak dan terakhir mengurangi utang pemerintah. Yang terakhir, pinjaman pemerintah. Pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara (SUN). Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat. Manfaat dan dampak kebijakan ekonomi ada 3, yaitu stabilitas ekonomi tercermin dari seimbangnya jumlah peredaran barang dan jumlah peredaran uang. Yang kedua, mengatasi pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja. Kestabilan ekonomi bisa dicapai salah satunya dengan kebijakan moneter. Apabila kondisi ekonomi stabil, akan mengundang banyak investor untuk membuka usaha maupun melakukan perluasan atau sehingga semakin meningkatnya kesempatan kerja yang berimbas pada tersedianya lapangan pekerjaan. Dengan demikian pengangguran juga akan berkurang. Yang ketiga, inflasi terkendali. Hal ini menjadi tujuan utama setiap negara dalam kegiatan ekonomi karena inflasi yang terkendali merupakan cerminan stabilitas ekonomi. Ada juga penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomian disajikan dalam tabel berikut ini. Nomor 1, instrumen moneter yang digunakan, pengaturan tingkat suku bunga. Dampak penerapan kebijakan moneter terhadap perekonomiannya, apabila pemerintah melalui Bank Indonesia memberlakukan peningkatan suku bunga, maka masyarakat akan lebih senang menabung uangnya di bank sehingga jumlah peredaran uang akan turun. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga diturunkan, masyarakat akan menggunakan uangnya sehingga jumlah peredaran uang naik. Yang kedua, jual beli surat berharga pemerintah. Bentuk surat berharga pemerintah bisa merupakan sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi pemerintah, dan lain-lain. Apabila pemerintah menjual surat berharganya, uang di masyarakat akan ditarik oleh bank sehingga jumlah peredaran uang berkurang. Sebaliknya, apabila pemerintah melalui BI membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat, maka jumlah peredaran uang akan naik. Yang ketiga, ada cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut juga dengan giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku untuk bank umum. Apabila pemerintah menaikkan giro wajib minimum, maka cadangan wajib bagi bank umum akan naik. Dampaknya adalah jumlah peredaran uang di masyarakat akan berkurang, berlaku sebaliknya. Yang terakhir, ada pemberlakuan kredit. Kebijakan pemberlakuan kredit juga memiliki pengaruh terhadap jumlah peredaran uang.
apabila pemerintah memberlaku kebijakan kredit dengan menerapkan 5C, maka akan mengurangi jumlah peredaran uang. Apabila kebijakan kredit diperlonggar, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang akan semakin naik. Penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian, yaitu instrumen fiskal yang digunakan ada 3, yaitu pengeluaran pemerintah, government expenditure. Dampak penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian, yaitu kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran pemerintah. Kebijakan meningkatkan pengeluaran atau belanja negara dapat dilakukan ketika suatu negara mengalami resesi atau lambatnya kegiatan ekonomi. Apabila pemerintah menaikkan pengeluarannya untuk dialokasikan pada kegiatan yang bermanfaat, produktif seperti pemberian modal usaha atau insentif kepada pelaku usaha akan berdampak pada peningkatnya kegiatan ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah juga bisa berupa pengeluaran untuk pembangunan akses atau infrastruktur yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi. Sedangkan pemerintah bisa menerapkan kebijakan penurunan anggaran atau memperketat anggaran ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah harga-harga kembali terkendali dan anggaran pemerintah menjadi surplus. Dengan kata lain, kebijakan fiskal dengan menggunakan instrumen pengeluaran atau belanja negara ini akan memberikan dampak pada meningkatnya atau menurunnya kegiatan ekonomi. Yang kedua, pembayaran transfer payment. Adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan masyarakat atau mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus atau menaikkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, pajak. Kegiatan fiskal dengan menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat pajak. Pemerintah bisa memberlakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali. Sedangkan kebijakan penurunan pajak bisa diterapkan ketika terjadi deflasi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.